Para sesepuh, para tokoh masyarakat yang sama-sama kami hormati, para pejabat, para deretan pemerintahan, kampung apa ini? Perumahan Regensi Kalibundar, mudah-mudahan mereka semua dan hadirin hadirat yang hadir di sini, kita hadir di majelis ini, mudah-mudahan yang rezekinya lagi seret mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang punya penyakit mudah-mudahan penyakitnya hilang, amin. Mudah-mudahan yang punya rematiknya hilang, amin. Mudah-mudahan yang lagi sakit matanya sembuh, amin. Mudah-mudahan yang belum pernah ziarah Mekah Madinah mudah-mudahan cepat ziarah Mekah Madinah. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini bisa mati dalam keadaan husnul khatimah dan nanti di akhirat bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya minta maaf. Suara saya agak habis ini udah. Mungkin agak kecapean. Jadi perlu ini saya nggak bisa menyampaikan banyak-banyak nantinya. Dimaafkan ya. Dan yang kedua saya juga minta maaf. Saya ini mondok di Sunda, Bu. Mondok di Sukabumi, di Ciambar. Mondok selama 8 tahun. Saya nggak bisa bahasa Sunda tapi. Cuman kalau dirumpiin, diomongin saya ngerti ya, jadi hati-hati. Dan sekarang alhamdulillah saya tinggal di Semarang. Jadi bahasa Sunda sudah nggak bisa, akhirnya malah bisa bahasa apa? Bahasa Jawa. Ya bahasa Arab karena saya orang sono kali ya, Bu. Ya, jadi dimaafi kalau misalkan saya mungkin bahasanya bahasa Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir bersama-sama meramaikan acara, terutama memperingati hari atau malam Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di sini dengan tema merajut ukhuwah bareng-bareng serta apa Ustaz? Merajut ukhuwah serta kemakmuran umat. Nah, ini saya bahas satu-satu Bapak Ibu. Merajut ukhuwah, ini ukhuwah maknanya kan luas ya. Ukhuwah ada ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu semuanya alhamdulillah kita semua di sini muslim apa enggak? Yang kenceng muslim apa enggak? Alhamdulillah kita semuanya muslim. Ini adalah ukhuwah Islamiyah, saudara sesama muslim. Rasulullah pernah bersabda, al mu'minun kal jasadil wahid. Seorang mukmin, seorang muslim itu mereka semua seperti satu jasad. Jadi kalau misalkan satunya sakit, yang lain juga ikut sakit, seperti itu. Misalkan saya kasih contoh Bapak Ibu. Kita kalau misalkan kepala kita sakit, kira-kira yang lain ikut sakit apa enggak? Yang lain ikut sakit, enggak enak semua badan jadinya. Padahal sakitnya cuman di kepala. Kita keseleo dikit, malamnya malah meriang. Betul apa enggak? Kita misalkan kelilipan, tahu kelilipan ya Bu? Masukkan apa? Debu. Itu semuanya jadi nggak enak, makan nggak enak, ngapain nggak enak. Padahal sakitnya cuman apa? Di mata. Ada sakit yang lebih parah lagi. Padahal sakitnya bukan di badan, Bu. Kantong padahal yang kosong, kantong yang sakit, sebadan sakit. Betul apa enggak? Siapa yang merasain di sini? Banyak ya. Memang seperti itu udah. Nah, Rasulullah mengibaratkan seorang muslim harus seperti itu. Kalau di sana ada yang sedang sakit, makanya Rasulullah menganjurkan, ayo tengok. Jangan pura-pura enggak tahu. Alah dia sakit, urusan dia. Walah dia kena bencana, urusan dia, enggak bisa seperti itu. Kita kalau misalkan ingin menjadi muslim sejati, kalau ada yang sakit kita ikut sakit. Misalkan kemarin saya ditanya, Beb, memang kita wajib membela orang-orang Palestina, wajib saya bilang.
Kenapa wajib? Karena kita saudara kita di sana. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau misalkan ditanya, Beb, manfaatnya apa, Beb? Kita ini kok ada ukhuwah Islamiyah. Manfaatnya banyak, diantaranya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa seorang hamba itu menolong hamba lainnya, saudaranya sesama muslim, nanti Allah akan menolong dia. Kira-kira ini Bapak Ibu mungkin sering merasakan hal seperti ini. Kita kadang-kadang Mbak, nolong orang, kita nggak tahu balasannya itu kapan. Bisa jadi nggak ada balasannya. Balasannya nanti di akhirat. Cuman subhanallah, tiba-tiba nanti perkara kita jadi gampang. Kita sodakoh, katanya kan kalau sodakoh nanti Allah bakal ganti. Gantinya nggak harus langsung, nggak. Bisa jadi gantinya tiba-tiba kita rajin sholat. Itu kira-kira rizki apa bukan? Rizki apa bukan? Rizki. Kita sodakoh nggak punya duit, tiba-tiba pengen puasa, tiba-tiba pengen sodakoh terus. Itu rizki juga. Jadi jangan dianggap tatkala kita sodakoh Allah harus memberi kita sodakoh lagi, enggak. Pemahamannya seperti itu ya. Nah, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, keutamaan yang kedua tatkala kita menolong saudara kita sesama muslim nanti Bapak Ibu di akhirat. Nanti di akhirat ini hadirin hadirat, ini semuanya kita madep satu-satu Bu ke hadapan Allah. Ini orang kompleks ini itu satu-satu, enggak rame-rame, madep satu-satu di hadapan Allah. Itu perkara yang paling rumit nanti di sana. Kalau nggak percaya coba aja duluan. Ya, ada yang mau duluan? Enggak ya? Mudah-mudahan kita panjang umur semua, amin. Dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, amin. Nah, nanti dipanggil satu-satu sama Allah, itu ditanyain per detik Bu. Per detik amal ibadah kita gimana. Jadi Allah nggak menanyakan pada jam segini engkau ngapain, enggak. Detik ini engkau ngapain. Misalkan di sini ada yang namanya Agus, Pak RT ya. Pak RT Agus bukan? Oh ini kita ganti dan namanya ada orangnya ya. Kita ganti misalkan, oh gitu. Tes. Nah, ini lebih mantap apa enggak? Mantap ya Bu. Nah, misalkan ada orang namanya Malih ya, Malih ini biasa nama-nama Betawi Bu. Saya aslinya Betawi jadi namanya begitu. Ada orang namanya Malih ini dipanggil sama Allah, Malih sini. Engkau jam 9:30 malam hari pada malam minggu di kamar sendirian ngeliatin HP, itu apa yang engkau liatin? Itu ditanya antar. Ya, ditanya, itu bakal ditanya sama Allah. Begitu jadi kita mau bohong Bu, nggak bisa. Ada CCTV-nya udah. Ini anak muda nih biasanya ngumpet-ngumpet sendirian, ngeliatin apa? Ya, betul apa enggak? Yang senyum-senyum biasanya pengalaman ini. Begitu memang. Itu pokoknya sudah sangat dahsyat di sana. Nanti suatu ketika Rasulullah pernah bercerita, kalau misalkan kita ini masuk surga setelah melewati Shirathul Mustaqim, kita masuk surga. Amin. Nggak ada yang mau kayaknya masuk surga ini. Udah telat aminnya ya. Kita ini masuk surga. Sebelum masuk surga itu nanti kita keinget, wah ini ada saudara kita dulu sering duduk bareng, majelisan bareng. Kalau dia sakit saya tengok, saya sakit pun ditengok sama dia. Kalau dia butuh apa-apa saya bantu. Kalau saya butuh apa-apa dia bantu. Pokoknya sahabat sejati, sehidup semati. Nah, tatkala kita mau masuk surga kok nggak melihat dia, kita nanya nanti sama Allah, ya Allah, dulu ini si Mali ini teman saya. Dulu sering duduk bareng, majelisan bareng, zikir bareng. Kita sering melakukan ibadah bareng. Mudah-mudahan nggak maksiat bareng. Itu kita nanya sama Allah, kemana ini Mali? Allah nanti menjawab, Malih ini di neraka. Karena dia maksiatnya banyak, harus transit dulu. Nah, pas sampai di situ, kita bakal mengatakan, ya Allah, boleh nggak saya ini memberikan syafaat kepada dia? Allah mengatakan, ayo silahkan berikan syafaat.
Ini Bapak Ibu, setiap saya membaca hadis ini, saya membayar. Terus baterainya habis kayaknya. Ini nanti kita mengatakan kepada seperti itu. Saya setiap membaca hadis ini, saya mikirin teman-teman saya, bukan mikirin saya ini bisa memberi syafaat, enggak. Saya mikir siapa teman saya yang bisa memberikan syafaat seperti itu. Saya tengok kanan kiri, kok teman saya begini-begini semua, sama kayak saya. Maksiatnya banyak, ibadahnya sedikit. Seperti itu. Nah, maka dari itu tatkala kita menolong teman kita, banyakin pertolongan Bapak Ibu kepada teman kita. Nanti itu akan berbekas nanti di hari kiamat. Kita udah nggak punya siapa-siapa. Jadi nanti hari padang mahsyar itu Bapak Ibu, ibu ini misalkan cinta banget sama suaminya, bapak-bapak juga cinta banget sama istrinya. Itu mah bohong Pak, bohong Bu, itu di dunia doang. Katanya kan biasanya kalau pengantin baru menikah, wah Mas, biasanya kalau panggilan Mas apa di sini? Kang, wah Kang, saya mah cinta sehidup semati udah. Bohong itu mah. Perempuan juga biasanya banyak dibohongin itu. Saya cinta sama kamu sehidup semati, bohong. Kalau sehidup semati, kira-kira kalau kita mati duluan, pasangan kita ikut ke kuburan apa enggak? Ikut Bu, cuman di atas doang. Ya, di atas doang, enggak ikut masuk. Bohong. Nanti di akhirat, wah lebih parah. Di akhirat udah nggak ada yang saling kenal. Anak kita yang kita sayangin, anak kita yang sayang sama kita, lupa kita, lupa dan melupakan kita dia. Karena saking bahayanya. Nanti itu kita semuanya maaf, semuanya kita telanjang Bapak Ibu. Telanjang nggak pakai apa-apa. Wah sekali lagi. Tes. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, nanti ini kita nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa, udah telanjang semua. Pas Rasulullah menyebutkan hadis ini, di situ ada istrinya, namanya Sayyidatuna Aisyah. Kenal apa enggak Bu, Sayyidatuna Aisyah? Pak kenal Pak? Raffi Ahmad kenal Bu? Rafathar kenal ya? Wah kacau ini. Jadi Sayyidatuna Aisyah adalah istrinya Rasulullah. Beliau ini sangat malu orangnya. Beliau pas mendengar itu, nanti di hari kiamat kita ini nggak pakai baju, beliau malu. Akhirnya beliau ngomong sama suaminya Rasulullah, ya Rasulullah, nanti bagaimana di hari akhir itu? Aku nggak pakai baju, nanti ada lelaki melihat auratku. Itu bagaimana nantinya? Kata Rasulullah apa? Karena beliau malu. Beliau itu nggak pernah auratnya terlihat oleh manusia, kecuali kepada mahramnya. Beliau malu, akhirnya Rasulullah mengatakan seperti ini, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru akbar min dalik. Perkaranya lebih rumit dari itu. Lebih rumit. Engkau bukan hanya tidak kenal oleh keluargamu, bahkan engkau tidak kenal dengan dirimu sendiri. Wah, luar biasa. Pada saat itu. Nah, kalau zaman sekarang kan enggak ya. Ini perempuan-perempuan bukannya malu, biasanya malah diangkat-angkat. Enak kalau cakep Bu, kadang udah pakaiannya pendek, kakinya banyak apa? Banyak peta biasanya. Ya, banyak peta, banyak korengnya, banyak apanya. A'udzubillah min dalik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita biasa membantu orang, nanti Allah itu senang membantu kita. Seperti itu. Bukan harus di dunia dibantunya, nanti di akhirat juga kita dibantu. Maka dari itu kita perbanyak teman, perbanyak bantu orang. Kalau kita mau sendiri-sendiri, biarin aja. Nanti dikuburinnya sendiri. Ada yang bisa nguburin dirinya sendiri? Nggak ada. Ya. Maka dari itu kita dianjurkan sama Rasulullah, ini terus ngebantu manusia, siapapun dia. Bahkan Rasulullah itu pernah ada seorang Yahudi, dia ini sakit, dijenguk sama Rasulullah. Dijenguk sama Rasulullah, dilihat, wah dia Rasulullah ini Yahudi. Terus kenapa Yahudi emang? Kata Rasulullah seperti itu. Subhanallah, Rasulullah menjenguk, dia langsung masuk Islam. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu kenapa kita ini harus sering-sering membantu sesama, biar kita nanti dibantu juga oleh Allah di padang mahsyar.
Karena pada saat itu nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani ngomong. Rasulullah orang tercinta sama Allah itu nggak berani ngomong. Rasulullah cuma sujud. Setelah itu Allah yang nyuruh beliau ngomong, baru ngomong. Malaikat aja diem semua. Malaikat yang dari pertama kali diciptakan itu sujud terus, itu diem, nggak berani ngomong. Karena pada saat itu hari yang paling menakutkan. Kalau misalkan hari menakutkan kita ini biasanya jatuh tempo utang ya. Kita punya hutang jatuh tempo, itu hari menakutkan apa enggak? Menakutkan itu. Mudah-mudahan kita yang punya utang semua utangnya ludes, amin. Nah, itu hari di situ kita paling menakutkan. Kita nggak tahu bagaimana. Makanya saya berkali-kali kalau misalkan Bapak Ibu kagak percaya, coba aja duluan ya. Itu paling menakutkan. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, untuk merajut ukhuwah ini, saudaraan kita ini, kita perlu yang namanya akidah yang kuat, Bapak Ibu. Saling menguatkan. Bukan hanya, jadi membantu saudara itu bukan hanya pakai uang, materi, enggak. Pakai apa? Penguatan tadi. Misalkan nih, ini alhamdulillah kemarin ini Cianjur telah mendapatkan musibah yang luar biasa. Mudah-mudahan musibah itu enggak pernah datang lagi, amin. Mudah-mudahan yang terkena musibah semuanya mati syahid, amin. Mudah-mudahan yang masih ada diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga telah ada bencana di Turki sana. Tahu Turki, Bu? Pak, tahu Turki? Sukabumi belok kanan sono. Ya, turunan kidul katanya, benar tuh. Di Turki juga dahsyat sekali itu bencana. Nah, kita perlu tahu satu hal Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala ini adalah Tuhan kita. Allah ini adalah, kita ini miliknya Allah, hambanya Allah. Jadi misalkan kita baik tidak baik, Allah mau mencoba, itu terserah Allah. Jadi bukan berarti kita ini baik, sholat setiap hari, sodakoh setiap hari, terus Allah nggak boleh mengadab kita. Enggak seperti itu. Terserah Allah. Ingat Bapak Ibu, Allah itu sifatnya Ar-Rahmanu Ar-Rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Cuman sebelum itu juga Allah itu sifatnya Malikal Muluk. Apa Malikal Muluk? Rajanya para raja. Raja plus yang memiliki semuanya. Jadi kita ini miliknya Allah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, misalkan ini ya, ini nih saya kasih contoh. Ini air punya saya misalkan. Ya boleh ya, ini milik saya ya. Ini saya buang, Bu. Kira-kira saya dolim apa enggak? Enggak dolim. Kenapa enggak dolim? Ini milik saya kok, Ibu yang repot ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah. Kita mau baik setiap hari, kita mau terus-terusan sodakoh, sholat kagak putus-putus, kok kita masih dapat musibah? Terserah Allah, kita hamba Allah. Kita ini miliknya Allah. Maka dari itu jangan sesekali Bapak Ibu berpikiran Allah ini harus membalas kebaikan kita. Jangan sesekali. Jangan sesekali juga kita terbesit di hati kita bahwasanya kita punya kebaikan yang harus Allah balas. Itu naudzubillah. Nah, bencana-bencana yang datang kepada kita ini harus menjadikan pelajaran kita. Nah, hadirin hadirat, para ulama bercerita seperti ini, Bib, membedakan orang yang selamat di dalam bencana itu seperti apa? Yang selamat itu bukan yang tidak mati, bukan. Yang selamat bukan yang enggak sakit-sakit kena bencana, bukan. Yang sehat terus, enggak. Yang selamat di dalam bencana itu yang sabar, itu yang selamat. Apalagi dia bisa ridho atas ketentuan Allah itu. Misalkan ada orang selamat enggak kena bencana, cuman hatinya dongkol. Tahu dongkol ya, Bu? Dongkol, kesel sama Allah. Ya Allah, gimana sih? Saya kan udah ibadah terus. Saya sering ngebantu orang. Masa masih kena musibah? Nah, ini yang gak selamat. Yang kena sakit, itu dia merasa menerima, dia sabar, itu dia selamat. Bahkan dia diangkat derajatnya di sisi Allah. Jadi yang selamat itu bukan orang yang masih sehat, enggak. Bisa jadi kita yang gak terkena musibah, kita yang gak selamat nantinya. Naudzubillah min dalik. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, inilah akidah yang harus kita pegang tatkala kita bencana.
Makanya Bapak Ibu, kalau misalkan kita ini terkena bencana, yang harus dikuatkan akidah kita. Akidah kita, makanya Rasulullah itu sering berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami itu di agama kami. Jadi kalau misalkan kita mengaku seorang muslim, kita bodoh amat. Kita nggak peduli mau musibahnya itu di badan kita. Kita sakit, kita jatuh, kita kena bencana, kita nggak peduli. Yang penting Allah ridho, itu muslim. Yang penting sholat kita jaga. Yang penting kita baik sama orang, itu seorang muslim. Makanya hadirin hadirat, pernah ada cerita Rasulullah ini dulu pas masuk ke kota Taif. Kota Taif ini kayak Sukabumi Bu, dingin banget. Beliau masuk ke kota Taif ini pengen healing ya, bahasa orang sini healing ya, mau jalan-jalan. Masuk kota Taif itu bukan disambut, kalau saya kan datang tadi disambut pakai tola al-badru. Rasulullah dulu enggak. Disambutnya sama anak-anak kecil, sama ibu-ibu, bukannya nyambut, malah nimpukin Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini Rasulullah ditimpuki sampai kakinya itu berdarah-darah. Akhirnya beliau saking capeknya, beliau bersender di satu pohon. Kira-kira kalau kita yang di seperti itu kan, kira-kira kita sumpah serapah apa enggak? Wah, kita sumpahin semua itu orang. Cuman Rasulullah berdoa apa? Ya Rob, in lam yakun bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, selagi engkau tidak murka kepadaku, sedunia mau benci kepada aku, sedunia mau tidak menerima kepadaku, sedunia mau mengejek aku, sedunia mau mengacuhkan aku, sedunia mau menjatuhkan aku tidak peduli ya Allah. Yang penting engkau ridho, itu orang muslim. Mau badan sakit, nggak punya duit, yang penting sholat. Mau kena bencana, hancur semuanya, yang penting agama masih di hati. Saya kemarin sempat dengar dari teman-teman soalnya, Beb, ayo kita ke Cianjur. Pada saat itu saya masih di Bogor, teman saya orang Bekasi. Ini kita selamatkan bukan orang yang terkena musibah, musibahnya lebih parah. Mereka terkena musibah dan mereka keluar dari agama Islam gara-gara sebungkus Indomie Bu. Naudzubillah min dalik. Ada apa enggak? Mudah-mudahan di kampung sini enggak ada. Amin. Saya sempat mendengar seperti itu. Saya bilang naudzubillah min dalik. Saya pikir ya, itu orang-orang palingan yang pedalaman, yang enggak pernah ngaji. Pedalaman banget, yang tidak tersentuh oleh ulama. Cuman saya yakin mayoritas warga Cianjur ini imannya kuat. Alhamdulillah. Saya yakin seperti itu. Cuman kalau misalkan memang ada seperti itu kita harus tolong, kita harus bisikan mereka. Kita ini hidup di dunia sementara Bu. Semuanya bakal mati. Kalau enggak mati karena gempa, mati karena yang lain. Pasti. Kita ini bukan hanya tidak tahu hari esok. Sejam ke depan, ini jam berapa? Jam 10 kurang. Jam 11 kita enggak tahu umur kita masih ada apa enggak. Enggak ada yang tahu umur kita. Maka dari itu hadirin hadirat, nggak apa-apa kita kehilangan semuanya. Kita kehilangan anak kita kehilangan istri kita, kehilangan suami kita. Yang penting iman tetap masih di hati, insya. Maka dari itu kuatkan iman kita. Kita selalu meminta sama Allah, ya Allah jangan sampai engkau jadikan musibah kami di agama kami. Karena musibah yang sesungguhnya hadirin hadirat, itu adalah di agama. Saya tanya sekarang, ada orang, dia ini duitnya banyak, badannya sehat, cuman gak pernah sholat subuh, ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang enggak? Yang mana tuh? Wah bahaya ini. Duitnya banyak, badannya sehat, cuman gak pernah sholat subuh. Karena kira-kira Bapak Ibu ini musibah apa bukan? Itu musibah yang terbesar. Ada orang nggak punya duit, badannya sakit, sholatnya rajin, ada apa enggak? Alhamdulillah. Inilah yang nggak terkena musibah. Musibah dia duniawi. Cuman agama dia alhamdulillah. Itu seorang muslim Pak. Seorang muslim seperti itu. Saya nggak peduli, pokoknya nggak punya duit, badan sakit, yang penting saya beribadah, nurut apa kata Allah dan Rasulullah. Amin Allahumma.
Amin Allahumma. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, karena kita ini tadi saya sudah membicarakan tentang ukhuwah Islamiyah, kenapa kita harus merajut. Merajut juga bukan dengan harta, enggak. Saya bilang tadi, kita kasih kata-kata yang enak, kita bantu saudara kita yang imannya lagi lemah, kita kuatkan sama-sama. Biar kita ini selalu nanti harapan kita cuma satu, masuk surga bareng-bareng. Amin Allahumma. Itu doang harapan kita, enggak yang lain. Kita enggak pengen dikasih uang, enggak pengen dikasih apa-apa, yang penting nanti ini kita masuk surganya bareng-bareng. Maka dari itu ayo kita rajut bareng-bareng ini. Semua kita kuatkan, ada pengajian seperti ini, ayo bareng-bareng. Ayo kita kuatkan iman kita lagi. Nanti misalkan yang tua bantu yang muda yang menghormati yang tua. Kebanyakan ini sekarang terbalik Bapak Ibu. Ini bukan di negara Indonesia ini. Di negara Indonesia semuanya Masya Allah, Alhamdulillah. Di negara-negara lain itu saya lihat, saya itu alhamdulillah Bu. Dulu pernah ke Yaman, kuliahnya di Yaman. Tahu Yaman ya Bu? Cianjur belok kiri situ. Ya. Yaman akhir itu. Saya di Yaman 5 tahun, terus pernah di Dubai, pernah ke Malaysia. Itu saya lihat orangnya macam-macam. Kebanyakan seperti ini. Anak mudanya nggak tahu menghormati, orang tuanya gila. Hormat, naudzubillah min dalik. Orang tua harus dihormati, ini seharusnya. Orang tua harus dihormati, anak muda harus menghormati. Orang tua harus mengayomi, anak muda harus mau diayomi. Orang tua harus mau berdiskusi, anak muda harus mau menerima kritikan. Itu seperti itu. Jangan sama-sama sombong, alah lu mah anak kemarin. Anak kemarin kok udah sok-sokan. Enggak seperti itu. Orang Islam enggak seperti itu. Orang Islam ada kasih saran, ayo kita bareng-bareng, seperti itu. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini mungkin sekian aja ya. Ini suara saya udah makin habis, benar-benar habis ini. Mudah-mudahan berkat pertemuan ini kita bisa ketemu lagi nanti dalam keadaan yang lebih sehat, amin. Kita bisa bertemu lagi dalam keadaan iman yang lebih kuat, amin. Kita mudah-mudahan keluarga kita yang belum sempat hadir di sini, iman mereka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita yang hadir di sini, pulang dari sini yang biasa sholat subuhnya jam 8, ada apa enggak? Enggak ada, insya Allah, amin. Mudah-mudahan yang biasa sholat subuh jam 8 bareng sholat duha, itu sholat subuhnya tepat waktu, amin. Mudah-mudahan yang biasa kurang ajar sama orang tuanya, mudah-mudahan balik dari sini itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan orang tua yang belum bisa bijaksana, mudah-mudahan cepat bijaksana, amin. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini mati dalam keadaan husnul khotimah, dan kita doakan bareng-bareng teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Turki sana, maupun yang masih terkena bencana di Cianjur sana. Dan kita mudah-mudahan semua diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui Bapak Ibu, ini majelis-majelis seperti ini yang membuat keamanan. Yang membuat keamanan. Bapak Ibu percaya tidak percaya, di sana ada orang-orang yang kita tidak pernah tahu. Makanya kemuliaan ini di dunia ini cuman bohongan, Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak ngelihat saya di depan, itu belum berarti saya lebih mulia. Bapak-bapak sama ibu-ibu yang di bawah bukan berarti juga lebih mulia. Kapan kita tahu kita mulia? Nanti di akhirat. Ini mah cuman tampilan luar doang. Bukan berarti yang megang mic lebih mulia, enggak. Nah, maka dari itu hadirin hadirat, ini nanti kita jadikan modal kita majelis-majelis seperti ini. Di sana ada orang-orang yang kita enggak tahu sama sekali dia ini siapa. Cuman gara-gara doa mereka tiap malam hari itu bencana enggak jadi turun. Amin. Gara-gara mereka ini orang-orang tua kita enggak tahu mereka siapa. Cuman kalau sujud itu, Bu, mereka doain kita. Ada orang-orang seperti itu, kita aja nggak ketemu. Maka dari itu mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang seperti itu, amin. Dan mudah-mudahan kita doakan sekali lagi semua yang terkena bencana, mudah-mudahan ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah. Semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, dikumpulkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang ada di sini semua diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Begitu saja dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak salah dalam perkataan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih kepada Habib Mustafa Al-Muhdor. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Tadi tema yang diangkat mudah-mudahan bisa menjadi penggugah kita untuk saling menjaga ukhuwah Islamiyah dan juga menjaga dan melahirkan kemakmuran umat di sini, khususnya di perumahan Kalibun Regensi dan juga umumnya di seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya Habib mungkin dipimpin untuk doa untuk kita semua di sini. Sekali lagi kita lebih mendalami apa yang nanti disampaikan oleh Habib. Syukran. Ya, ini ikutin barang-barang ya. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin amin Amin. 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 Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaitana. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran, alhamdulillah. Langsung Habib. Alhamdulillah. Syukurillah. Akhirnya selesai talab kita, tabligh kita kepada Al-Habib Mustafa Al-Muhdor. Semoga Allah muliakan beliau, semoga Allah jaga beliau, insyaallah. Baik, syukran kasir Habib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Usai sudah peringatan hari besar Isra Mi'raj, Gema Kalibun Regensi bersalawat, Karang Taruna Kalibun Regensi. Mohon maaf bila ada salah dari kami. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat semua. Malam. Selamat bertemu kembali di tahun 2024. Ya. Oke. Silakan